Selamat datang di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mari belajar bersama dalam video pembelajaran. Proses geografis memengaruhi keragaman alam dan sosial budaya Indonesia. Pernahkah kalian bertanya, mengapa di Indonesia ada rumah panggung di daerah tertentu dan rumah batu di tempat lain? Atau mengapa orang di daerah pegunungan biasanya lebih suka bercocok tanam dibandingkan yang tinggal di pesisir? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.000 pulau yang tersebar di antara 2 samudera dan 2 benua. Kondisi geografis ini membuat Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pegunungan tinggi hingga dataran pesisir, yang berujung pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang beragam, dipengaruhi oleh letak geografis mereka. Faktor geografis seperti iklim dan jenis tanah berdampak langsung pada mata pencaharian, gaya hidup, dan kebudayaan masyarakat. Misalnya, masyarakat pesisir di Sulawesi berprofesi sebagai nelayan, sementara masyarakat di dataran tinggi seperti di Toraja lebih banyak bertani. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami bagaimana letak geografis memengaruhi keragaman alam dan sosial budaya di Indonesia, serta menganalisis bagaimana faktor alam dan manusia berinteraksi untuk menciptakan budaya unik di setiap daerah. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Sebutkan faktor geografis yang paling memengaruhi kehidupan di tempat tinggal kalian. Apakah letak daerah, iklim, atau jenis tanah? Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh benua Asia dan Australia, yang membuatnya memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Dengan iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau, hal ini memengaruhi pola pertanian seperti musim tanam dan panen. Selain itu, pengaruh letak geologis Indonesia yang berada di atas 3 lempeng besar dunia, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, membuatnya kaya akan sumber daya geologis seperti emas dan tembaga. Melihat lebih jauh, letak astronomis Indonesia yang berada di 6 derajat Lu hingga 11 derajat LS dan 95 derajat BT hingga 141 derajat BT menciptakan iklim tropis dengan suhu hangat dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Hal ini menciptakan keragaman flora dan fauna di berbagai wilayah. Dalam pengaruh geografis terhadap keragaman sosial budaya, kita dapat melihat perbedaan antara masyarakat pesisir dan pegunungan. Masyarakat pesisir seperti Bugis di Sulawesi cenderung bekerja sebagai nelayan dan memiliki budaya maritim, sedangkan masyarakat di dataran tinggi seperti Toraja memiliki adat yang erat kaitannya dengan sistem pertanian. Dampak cuaca dan iklim juga sangat nyata, di mana kehidupan di daerah dengan musim hujan panjang, seperti Sumatera, sangat berbeda dengan daerah yang mengalami musim kemarau panjang, seperti Nusa Tenggara, dan ini mempengaruhi pola tanam serta mata pencaharian. Sebagai analogi, kita bisa membayangkan kondisi ini seperti sebuah taman dengan berbagai jenis tanaman yang tumbuh subur di tanah dan iklim berbeda. Manusia dan budaya juga berkembang berdasarkan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Dalam konteks ini, mari kita lihat perbandingan antara suku Dayak di Kalimantan dan suku Bugis di Sulawesi. Suku Dayak tinggal di pedalaman hutan Kalimantan, hidup dari berburu, berladang, dan menjaga hutan secara adat, mengandalkan pengetahuan tradisional untuk bertahan. Sebaliknya, suku Bugis di Sulawesi hidup di wilayah pesisir dan dikenal sebagai pelaut ulung, di mana budaya maritim mendorong mereka untuk merantau dan berdagang antar pulau.
Dari perbandingan tersebut, kita bisa melihat bahwa suku Dayak lebih terikat pada konservasi alam di pedalaman, sementara suku Bugis memanfaatkan laut sebagai sumber ekonomi. Kondisi geografis memaksa kedua suku ini untuk mengembangkan keterampilan yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama beradaptasi dengan lingkungan mereka. Kita juga dapat mencermati rumah adat yang berbeda. Di Sumatera, rumah adat dibangun di atas panggung untuk menghindari banjir. Sedangkan di Papua, rumah Honai berbentuk bulat untuk menjaga kehangatan. Dalam hal mata pencaharian, masyarakat di pegunungan lebih cenderung bercocok tanam kopi dan sayuran, sementara di pesisir, masyarakat bekerja sebagai nelayan. Contohnya suku Bajo yang hidup nomaden di laut, menjadikan laut sebagai pusat kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Di sisi lain, masyarakat Toraja yang tinggal di pegunungan memiliki adat istiadat yang erat dengan aktivitas pertanian. Mari kita analogikan, bayangkan sebuah kebun. Jika tanah di kebun berbeda-beda, ada yang subur dan ada yang tandus, maka tanaman yang tumbuh juga berbeda. Sama seperti itu, kondisi alam membentuk keunikan sosial dan budaya di berbagai daerah. Dengan demikian, faktor geografis yang paling memengaruhi budaya masyarakat Toraja adalah kondisi pegunungan, di mana budaya mereka berkembang seiring dengan kegiatan bercocok tanam di dataran tinggi. Sebagai kuis, coba jawab pertanyaan ini. Faktor geografis mana yang paling memengaruhi budaya masyarakat Toraja? Pilihlah dari opsi A, iklim tropis, B, kondisi pegunungan, C, pengaruh budaya luar, D, kedekatan dengan laut. Jawabannya adalah B, kondisi pegunungan, karena budaya Toraja berkembang seiring dengan kegiatan bercocok tanam di dataran tinggi. Karena tinggal di daerah pegunungan, masyarakat Toraja mengembangkan sistem pertanian dan ritual adat yang sangat bergantung pada siklus tanam dan panen. Untuk menambah pemahaman kita, mari kita simak kisah ini. Dayak dan Bugis bertukar cerita. Seorang siswa Dayak dan Bugis bertemu di sekolah dan membandingkan budaya serta mata pencaharian keluarga mereka. Yang satu berburu di hutan, dan yang lainnya melaut. Diskusi ini membuat mereka sadar betapa pentingnya adaptasi dengan alam di tempat tinggal mereka masing-masing. Sebagai ringkasan, kita dapat mencatat bahwa faktor geografis mencakup letak, iklim, dan geologi yang semuanya berpengaruh terhadap keragaman alam, serta berdampak pada keragaman sosial budaya, yang mencakup mata pencaharian, adat, dan rumah tradisional. Sebagai tantangan aksi nyata, saya minta kalian coba observasi daerah tempat tinggal kalian. Identifikasi bagaimana kondisi geografis di sana memengaruhi kebudayaan lokal, seperti makanan khas, rumah adat, atau mata pencaharian. Pertanyaan reflektif yang bisa kalian pikirkan adalah, jika terjadi perubahan kondisi geografis, misalnya karena bencana alam atau perubahan iklim, bagaimana budaya masyarakat bisa berubah?